Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kalian di kelas 9 kita belajar pengulangan materi-materi yang sudah pernah dipelajari waktu di kelas 7, di kelas 8. Kenapa mesti diulang? Karena saya pikir itu adalah materi-materi yang di kelas 7 dan kelas 8 adalah materi-materi yang penting untuk perkantoran. Di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang Microsoft Word, kelas 8 kita mempelajari tentang Microsoft Excel ya. Ya, baiklah, kita mengulangnya. Untuk materi-materi itu kita mulai dari kelas 8, yaitu tentang Microsoft Excel. Langkah-langkah dalam membuka Microsoft Excel, yang pertama kita klik Start, kemudian Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan layar Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel itu ada dua hal penting yang harus kalian pahami, yaitu apa yang disebut dengan kolom dan apa yang disebut dengan row. Ya, kolom itu adalah kotak ke samping yang diwakili oleh hubcap. Kemudian row itu adalah kotak ke bawah yang diwakili atau ditandai dengan angka-angka. Kenapa begitu penting kedua item ini? Yaitu untuk mengetahui angka-angka yang kita hitung atau posisi di mana yang akan kita hitung. Baiklah, akan saya kasih contoh seperti ini. Misalkan kita menuliskan angka 5 di sini. Maka kita membacanya bahwa angka 5 ini berada pada posisi kolom F baris ke 6. Kemudian saya tuliskan lagi angka 5 di sini. Kita membaca angka 5 yang kedua, yaitu terletak pada kolom F baris ke 7. Saya tuliskan satu angka lagi, contohnya di sini angka 4 ya. Ini kita membaca angka 4 ini berada pada kolom F baris ke 8 ya. Kenapa saya katakan tadi kolom sama row ya? Kolom sama row ini begitu penting karena kita bisa mengetahui lokasi angka-angka yang akan kita hitung. Saya kasih contoh. Kita akan menggunakan salah satu rumus, yaitu misalkan rumus sum. Rumus sum itu salah satu rumus yang digunakan untuk penjumlahan. Dalam contoh ini kita akan menjumlahkan 5 tambah 5 tambah 4 ya. Kita tuliskan di bawahnya dengan menulis sum ya. Dalam penulisan formula atau rumus harus diawali pertama kali dengan tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan ini menjadi sesuatu yang harus kita tuliskan supaya Excel itu tahu bahwa ini adalah sebuah formula atau rumus. Kemudian kita tuliskan rumusnya. SUM. Jangan salah dalam penulisan rumus. Jika salah dalam penulisan satu huruf pun, maka komputer atau Excel tidak akan mengeksekusi atau menyelesaikan tugasnya, dalam hal ini penjumlahan.
Kemudian setelah kita tuliskan rumus itu, kita berikan kurung buka. Jadi jumlah 5 tambah 5 tambah 4. Sekarang angka 5 ini posisinya di apa? Angka 5 ini adanya di kolom F 6 ya, penulisannya seperti itu. Kemudian titik 2 ini artinya sampai dengan ya, jadi ada dua tanda baca yang penting. Yang pertama itu adalah titik 2. Titik 2 itu artinya sampai dengan. Tanda baca yang kedua yaitu titik koma. Titik koma artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau. Ya, sekarang kita menggunakan titik 2. Titik 2 itu artinya sampai dengan. Berarti kita akan menjumlahkan dari F6 sampai dengan F8. F8 itu posisi angka 4. Ya. Kita akan menjumlahkan dari F6 sampai dengan F8. Ya, berarti F6 sampai dengan F8 berarti 5 tambah 5 tambah 4. Ya. Sekarang kalau sudah kita menuliskan rumus seperti ini, kita tekan enter, maka akan ada hasil. Ya, hasil 14 ini adalah karena kita menggunakan titik 2. Seperti yang saya katakan tadi dalam penjelasan sebelumnya, bahwa dalam Excel itu ada dua tanda baca penting. Yang pertama yaitu titik 2, yang kedua yaitu titik koma. Titik 2 ini artinya sampai dengan. Titik koma ini artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau. Ya, ingat-ingat ya. Jadi titik 2 artinya sampai dengan, titik koma artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau. Beda tanda baca dalam penerapannya, maka hasilnya pun beda. Makanya harus jeli, harus tahu kapan kita menggunakan titik 2, kapan kita menggunakan titik koma. Sekarang kita penerapan ke dalam contoh dengan soal yang sama, tapi kita lihat hasilnya apakah sama penggunaan titik 2 sebelumnya dengan penggunaan titik koma. Hasil 14 ini adalah dengan rumus sum menggunakan titik 2. Nah, sekarang kita menggunakan titik koma tapi dengan soal yang sama, yaitu 5 tambah 5 tambah 4. Kita tulis di bawahnya. Ini contoh. Sama dengan sum kurung buka. Tadi ini kolom apa? Ini adalah kolom F6. F6 itu adalah angka 5. Kemudian titik, kita berikan tanda baca titik koma. Kemudian sampai F8.
F5 dan F8. F6 titik koma F8, Lihat, perhatikan. Kemudian kita tutup kurung. Maka setelah kita enter, hasilnya itu 9. Ya, kalau kita lihat rumusnya sama dengan sum F6.2 F8. Kemudian yang ini sama dengan sum F2 titik koma F8. Isinya hampir sama, tapi beda di tanda baca. Kalau kita baca yang pertama, yang ini, karena titik 2 itu artinya sampai dengan, berarti kita membacanya di jumlah dari F6 sampai dengan F8. Yang ini ya, di jumlah dari F6 sampai dengan F8, maka hasilnya 14, yaitu 5 tambah 5 tambah 4. Kalau rumus yang ini kita membacanya di jumlah F6 dan F8, maka hasilnya 9, karena yang dijumlah cuma 5 dan 4, maka hasilnya 9. Ya, kira-kira paham atau enggak? Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, ya, penjelasan yang singkat ini bisa dipahami. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.